warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar yang diselenggarakan oleh KMMB yang berkolaborasi dengan IJMA. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali untuk menghadiri webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Melinda Luciana selaku moderator pada webinar kali ini. Pada hari ini kita sudah memasuki webinar series yang ke-54 dengan tema Planning and Budgeting, Making Strategy a Continual Process. Yang sangat menarik tentunya sama dengan materi-materi webinar pada seri sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau menyapa terlebih dahulu pemateri kita pada series kali ini. Untuk pemateri pertama yaitu Bapak Deva, selaku Asosiat Konsultan di KMMB. Selamat pagi Pak Deva, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi Bu Melinda. Baik kabarnya. Alhamdulillah Pak Dewa. Untuk pemateri kedua yaitu Bu Cindi selaku konsultan di KMMB. Selamat pagi Bu Cindi, bagaimana kabarnya Bu? Selamat pagi, Bu Melinda. Baik, Ibu katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri pertama kita yaitu Bapak Elvandi Deva. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Melinda atas sambutan hangatnya begitu ya. Eh, Baik Bapak Ibu semuanya, kembali saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan hadir gitu ya dalam sesi webinar series yang ke-54 ini. Dan pada hari ini tentu kita akan membahas nih mengenai bagaimana perusahaan merancang sebuah strategi atau biasa yang kita sebut planning yang berkesinambungan gitu ya dengan pengelolaan anggaran atau bagaimana perusahaan itu mengelola anggarannya yaitu yang bisa kita sebut sebagai budgeting. Artinya perusahaan tidak hanya membuat rencana gitu ya Bapak Ibu atau anggaran di awal tahun saja atau ketika kita mau melakukan hal-hal dalam satu tahun, kita tidak hanya merancang strategi ataupun anggaran di tahun tersebut saja, tetapi perusahaan Bapak Ibu semua harus terus memperbarui ini. Terus kemudian juga mengevaluasi dan menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang terus berubah. Jadi tidak hanya terpacu dalam satu tahun, tapi mungkin Bapak Ibu bisa merancangnya dalam 2, 3, atau bahkan 5 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu semuanya yang mungkin saat ini sedang menjalankan perusahaan gitu ya sebagai business owner ataupun bekerja sebagai manajer tingkat menengah atau middle manager di sebuah perusahaan, tentu topik terkait planning dan budgeting ini eh, bukanlah hal yang baru gitu ya Bapak Ibu, planning dan budgeting. Tentu dari Bapak Ibu semua juga sudah memahami terkait apa itu planning, kemudian juga apa itu budgeting. Jadi eh, dalam materi kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait kesinambungan atau keterhubungan dari planning itu sendiri dan juga dari budgeting untuk membuat strategi yang kita jalankan nantinya itu lebih kontinu atau berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu semua, tentu sebagai business owner gitu ya atau sebagai manajer kita tidak hanya membuat rencana anggaran saja atau budgeting saja dalam kurun waktu satu tahun ke depan gitu ya, tetapi juga kita terus mengevaluasi apakah strategi yang kita jalankan itu sesuai dengan anggaran yang kita keluarkan ataupun sesuai dengan target yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika ada perubahan-perubahan seperti adanya perubahan tren pasar gitu ya dan juga adanya perubahan eksternal dari sisi eksternal perusahaan, tentu anggaran yang kita jalankan dalam satu tahun itu harusnya bisa bersifat fleksibel. Kenapa? Karena tentu kita tidak ingin kehilangan momen-momen ataupun kehilangan hal-hal yang dapat memperbesar ataupun memberikan growth bagi perusahaan kita. Nah, sebagai contoh, misalkan Bapak Ibu semua awalnya
kita mengalokasikan sebuah anggaran gitu ya untuk promosi penjualan misalkan secara offline gitu ya. Karena sebelumnya, berdasarkan data sebelumnya, kita mengetahui bahwa eh, data penjualan paling banyak itu datang dari penjualan offline dibandingkan penjualan online. Sehingga eh, dalam 1 tahun ke depan, Bapak Ibu semuanya mengalokasikan anggaran untuk melakukan promosi secara offline agar meningkatkan penjualan secara offline itu lebih banyak dibandingkan secara online. Nah, namun demikian ketika Bapak Ibu menjalani hal tersebut di pertengahan tahun misalkan adanya peningkatan pembelian online selama mungkin 3 bulan secara berturut-turut melebihi total penjualan dari penjualan offline. Nah, hal tersebut misalkan terjadi karena adanya konten media sosial yang Bapak Ibu buat di Instagram ataupun di TikTok itu ramai diperbincangkan oleh orang-orang atau yang biasa kita sebut viral gitu ya. Nah, dari hal tersebut tentu kita mungkin sebagai business owner ataupun sebagai manajer di perusahaan tidak ingin melepaskan peluang tersebut. Kenapa? Karena dari situ, dari adanya perubahan hal tersebut, kita bisa mengoptimalkan penjualan yang awalnya itu secara offline, mungkin bisa dialokasikan secara online. Nah, namun kita ada tantangan yang harus dihadapi, di mana awalnya anggaran yang kita ajukan gitu ya, atau anggaran yang kita alokasikan lebih besar untuk promosi penjualan offline. Artinya hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika Bapak Ibu semuanya menghadapi adanya perubahan tren dan lain sebagainya yang harus memanfaatkan peluang tersebut agar bisa eh, menambah penjualan dari bisnis kita atau perusahaan kita. Nah, hal inilah ya Bapak Ibu semuanya yang akan kita pelajari dalam webinar series pagi hari ini, bagaimana kita dapat merancang sebuah strategi gitu ya, sebuah strategi yang dapat berhubungan dengan eh, adanya pengelolaan anggaran yang di perusahaan. Next. Oke, baik Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan sekalian, gitu ya, berbicara mengenai pengelolaan anggaran dalam perusahaan, seringkali mesti Bapak Ibu semuanya kita menemui sebuah tantangan, gitu ya, jika kita melakukan pengelolaan anggaran di mana biasanya pengelolaan anggaran ini itu dilakukan terpisah gitu ya atau tidak berkesinambungan dengan strategi yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, hal ini biasa disebut sebagai traditional budgeting atau pengelolaan anggaran yang masih bersifat tradisional. Artinya, Bapak Ibu semuanya ketika Bapak Ibu merancang strategi dalam 1 tahun ke depan itu ya hanya strategi aja yang dibuat. Kemudian ketika Bapak Ibu mengalokasikan anggaran yang dibuat dalam 1 tahun ke depan ya hanya alokasi anggaran aja yang dibuat berdasarkan data anggaran sebelumnya. Jadi seringkali tidak adanya keterhubungan gitu ya antara strategi yang kita buat dengan anggaran yang kita alokasikan dalam mungkin 1 tahun ataupun bahkan sampai 5 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu semuanya, berarti jika kita berbicara terkait anggaran tradisional gitu ya, atau pengelolaan anggaran secara tradisional, seperti yang saya sebutkan tadi, anggaran ini hanya dibuat berdasarkan data historis. Misalkan jika kita balik lagi gitu ya ke contoh sebelumnya, kita Selamat mengeluarkan pagi. bagi kemudian kita mengeluarkan promosi penjualan secara offline itu lebih banyak. Kenapa? Karena secara data historis kita mengeluarkan biaya untuk penjualan secara offline dan itu hasilnya dapat meningkatkan penjualan offline tersebut. Maka dari itu di tahun depan kita menggelontorkan ataupun mengalokasikan biaya untuk promosi penjualan offline itu lebih besar. Nah, itu artinya anggaran yang kita buat itu berdasarkan data historis. Atau misalkan kita ingin melakukan efisiensi HPP gitu ya. Setahun depan kita ingin HPP kita hanya 50% dari
pendapatan atau penjualan yang kita lakukan. Meskipun secara nyatanya gitu ya dari data historis ternyata HPP Bapak Ibu tersemua itu masih di angka 60%. Namun karena kita punya target gitu ya dalam 1 tahun ke depan kita ingin HPP kita hanya di 50%. Jadi kita set target untuk alokasi anggaran terkait bahan pokok penjualan ataupun HPP hanya di 50% saja. Nah, hal itulah atau contoh itulah Bapak Ibu semuanya yang kita bisa sebut sebagai pengelolaan anggaran secara tradisional atau tradisional budgeting. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam hal ini pengelolaan anggaran seringkali menjadi tantangan gitu ya bagi perusahaan ataupun bagi bisnis karena hal tersebut tidak terhubung secara langsung dengan visi ataupun misi ataupun arah jangka panjangnya perusahaan itu sendiri. Baik dari strategi yang nanti sifatnya high level strategi gitu ya, strategi tingkat atas ataupun hingga strategi tingkat bawah atau di level operasional strategi. Sehingga akibatnya fokus pengelolaan anggaran itu menjadi sempit ya Bapak Ibu dan hanya mengedepankan pencapaian target angka-angka tertentu gitu ya. Kayak tadi HPP di tahun depan harus 50% gitu ya. Nah, seperti itulah yang perlu kita hadapi sebagai manajer ataupun sebagai business owner ya agar kita bisa melihat nih terkait pengalokasian anggaran yang tepat sesuai dengan strategi jangka panjangnya perusahaan ataupun strategi yang dijalankan perusahaan di tahun tertentu. Nah, berkaitan dengan kasus sebelumnya gitu ya Bapak Ibu semuanya, karena misalkan kita berfokus pada data historis penjualan yang didominasi oleh penjualan offline, akhirnya kita mengelola anggaran tahun depan itu dia untuk promosi dalam penjualan offline. Nah, hal ini tentu tidak salah Bapak Ibu semuanya. Namun kita harus lebih cermat lagi dalam merencanakan strategi yang dapat mendukung keberhasilan perusahaan. Misalkan sebelum kita melakukan pengalokasian sebuah anggaran gitu ya, kita telah mengidentifikasi bahwa tren penjualan online gitu ya melalui media sosial itu akan meningkat di tahun depan. Nah, artinya setelah kita melakukan identifikasi tersebut, kita bisa mengalokasikan sedikit anggaran gitu ya untuk melakukan promosi penjualan online. Jadi ketika nanti di pertengahan tahun seperti tadi gitu ya, tiba-tiba ada lonjakan atau naiknya penjualan online, kita sudah mempunyai pos-pos anggaran yang telah kita susun sebelumnya berdasarkan identifikasi ataupun analisis sebelum kita melakukan strategi tersebut. Sehingga alokasi anggaran yang kita telah buat itu sudah terintegrasi dengan perencanaan strategis yang ada dalam perusahaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengelolaan anggaran ini memiliki fungsi yang vital gitu ya. Kenapa? Karena eh, seringkali terkait jalannya operasional atau aktivitas operasional perusahaan itu kan juga membutuhkan adanya anggaran. Nah, anggaran ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasional perusahaan itu harus diarahkan pada pencapaian tujuan strategis dan memperhatikan terkait fleksibilitas untuk menyesuaikan anggaran tersebut dengan perubahan lingkungan bisnis seperti contoh yang tadi saya sebutkan. Nah, seringkali Bapak Ibu semuanya, manajer, kemudian business owner gitu ya menggunakan budget ataupun anggaran itu untuk melakukan hal-hal tertentu gitu ya ataupun melakukan hal-hal yang sifatnya itu vital bagi perusahaan. Seperti yang ada di bawah ini, ada 4 poin yang sebenarnya harus dilakukan gitu ya oleh manajer ataupun business owner untuk memastikan apakah alokasi anggarannya itu tepat dengan perencanaan strategis dari perusahaan. Nah, yang pertama itu terkait establish performance target gitu ya, atau menetapkan target kinerja. Nah, anggaran ini biasanya digunakan untuk menetapkan target yang spesifik gitu ya, yang ingin dicapai perusahaan seperti tadi Bapak Ibu di tahun depan ingin melakukan efisiensi HPP sebesar 50% dari penjualan gitu ya, ataupun Bapak Ibu semuanya ingin meningkatkan penjualan di tahun depan sebesar 50%. Nah, itu
Itulah yang disebut dengan menetapkan target kinerja. Nah, target ini Bapak Ibu semuanya harus sejalan dengan visi, misi, dan strategi dari perusahaan itu sendiri. Sehingga tidak adanya eh, harapannya tidak ada silo gitu ya atau gap antara anggaran, pengalokasian anggaran dengan strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, yang kedua Bapak Ibu terkait allocate resource to enable performance target to be achieved gitu ya. Nah, artinya apa? Dari nomor dua ini di mana anggaran itu harus dapat memastikan sumber daya seperti tenaga kerja, kemudian waktu ataupun anggaran itu sendiri dialokasikan secara optimal ke strategi-strategi yang sifatnya itu lebih prioritas gitu ya untuk mendukung pencapaian target kinerja. Misalkan kita ingin di tahun depan meningkatkan penjualan sebesar 50% gitu ya. Artinya strategi yang kita buat melakukan promosi. Nah, dari situlah kita akan alokasikan budget ataupun anggaran untuk promosi itu lebih besar karena itu sifatnya dapat mendukung pencapaian target dari penjualan 50% tadi ataupun target dari perusahaan. Nah, hal ini tentu sangat membantu perusahaan ya Bapak Ibu dalam menghindari hal-hal yang sifatnya pemborosan ataupun hal-hal yang sifatnya kurang penting eh, bagi jalannya ataupun untuk mencapai target kinerja perusahaan. Misalkan kalau tadi terkait target penjualan 50% di tahun depan gitu ya, tapi kita tidak mengalokasikan budget yang cukup untuk promosi. Artinya itu bisa disebut sebagai pemborosan ataupun tidak memaksimalkan dari dampak dari anggaran yang kita sudah keluarkan. Nah, yang nomor tiga, Bapak Ibu semuanya terkait assess performance to relative target. Nah, artinya dengan kita membandingkan realisasi anggaran gitu ya terhadap target yang telah ditetapkan Bapak Ibu semuanya, perusahaan itu dapat mengevaluasi kinerja ataupun performa mereka secara objektif, di mana hal ini sangat membantu bagi perusahaan untuk mengidentifikasi area mana yang perlu dilakukan perbaikan ataupun perubahan strategi. Sebagai contoh, misalkan tadi di tahun depan kita melakukan penjualan dengan target 50% gitu ya, peningkatan 50%. Kemudian kita sudah melakukan alokasi anggaran nih ke promosi untuk meningkatkan penjualan. Namun promosi tersebut berjalannya waktu tidak sesuai dengan harapan ataupun di pertengahan tahun belum mencapai target penjualan sebesar mungkin setengah dari 50% gitu ya, yaitu sebesar 25%. Nah, hal ini perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya untuk mengidentifikasi eh, performa yang ada dari perusahaan itu sendiri. Sehingga sehingga hal ini dari Bapak Ibu semuanya perlu mengadjust gitu ya ataupun menyesuaikan lagi strategi yang digunakan. Misalkan tidak menggunakan promosi atau kita bisa menggunakan hal lain untuk dilakukan penyesuaian anggaran kembali. Nah, yang keempat Bapak Ibu terkait update the targets based on new information and learning. Nah, artinya apa? Kita harus memperbarui target berdasarkan informasi dan eh, hal-hal yang kita sudah dapat dari eh, nomor tiga gitu ya, setelah kita melakukan evaluasi kinerja, di mana anggaran ini sebetulnya bersifat fleksibel gitu ya, atau tidak statis, atau dinamis, di mana harus memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan target dan alokasi yang sudah dibuat. Jadi, misalkan tadi karena eh, strategi promosi itu tidak efektif gitu ya sehingga tidak dapat mencapai target penjualan. Nah, itu kita bisa melakukan penyesuaian strategi diikuti dengan pengalokasian anggaran kembali ataupun penyesuaian anggaran kembali berdasarkan strategi yang kita buat. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, mengintegrasikan perencanaan strategis dengan pengelolaan anggaran itu hal yang sangat penting gitu ya ataupun hal yang sangat wajib dilakukan oleh perusahaan.
perusahaan dapat mengintegrasikan eh, perencanaan strategis melalui balance scorecard. Kenapa? Karena agar perusahaan itu bisa lebih proaktif dalam menghadapi perubahan pasar gitu ya ataupun lingkungan eksternal dan bisa memfokuskan sumber daya ataupun anggaran gitu ya pada prioritas rencana strategis yang relevan dengan eh, rencana strategis jangka panjang perusahaan. Next. Kemudian, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian gitu ya, bagaimana sih cara menggunakan balance scorecard gitu ya dalam menjembatani atau bridging gitu ya antara perencanaan strategis, planning gitu ya dengan budgeting. Nah, karena kita tadi sudah membahas gitu ya adanya gap ataupun adanya kesenjangan antara perencanaan strategis yang dilakukan oleh perusahaan dan juga terkait pengelolaan anggaran. Nah, tapi sebelum itu, Bapak Ibu semuanya, kita perlu memperhatikan dulu nih terkait perencanaan strategi yang akan kita buat. Nah, kita perlu pastikan perencanaan strategi ini tidak hanya bersifat high level gitu ya, atau bersifat tingkat atas, tapi itu juga bisa eh, hingga sampai level operasional. Artinya, kita perlu merancang strategi hingga sedetail mungkin sampai ke day-to-day activity yang akan dilakukan oleh karyawan nantinya, agar hal-hal yang dilakukan karyawan gitu ya nantinya itu bisa selaras dengan target jangka panjang perusahaan ataupun selaras dengan visi misi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, Bapak Ibu semuanya, dengan adanya balance scorecard ini, balance scorecard dapat menjembatani antara eh, perencanaan strategis gitu ya yang sifatnya high level hingga ke operational level. Nah, dalam hal ini seperti yang kita tahu dalam grafik di sini ya, Bapak Ibu semuanya, yang pertama gitu ya terkait bisnis idea. Artinya dalam hal ini proses pengembangan strategi itu dimulai dengan menetapkan visi dan misi dari perusahaan itu sendiri untuk misalkan dalam jangka waktu 5 ataupun 10 tahun ke depan. Nah, hal ini perlu diikuti dengan analisis posisi perusahaannya, Bapak Ibu, terkait eh, gimana nih posisi perusahaan sekarang? Apakah posisi perusahaan sekarang di antara kompetitor gitu ya merupakan perusahaan yang di atas gitu ya, artinya di top level ataupun di bottom level. Nah, itu berguna untuk kita menentukan target jangka panjang kita itu akan seperti apa, atau yang nantinya itu akan dibungkus dalam visi dan misi perusahaan. Kemudian, Bapak Ibu semua, nah dari penentuan target gitu ya, nomor dua. Jadi setelah kita melakukan merancang visi misi, kemudian kita menentukan posisi perusahaan kita itu ada di mana, dan untuk menentukan target kita dalam jangka panjang gitu ya, mungkin 4-5 tahun ke depan itu seperti apa untuk mendukung berjalannya visi misi, itu perlu disupport gitu ya Bapak Ibu atau perlu didukung dengan analisis nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 gitu ya. Artinya dari analisis posisi perusahaan tadi kita harus tahu dulu nih target pasar kita itu seperti apa gitu ya. Sebagai perusahaan kita perlu tahu atau kita perlu menggambarkan pasar yang akan ditargetkan. Misalkan kita berjualan snack gitu ya, artinya siapapun kan bisa makan snack atau mungkin kita jualan snack yang berfokus kepada anak-anak gitu ya. Berarti kan target pasar kita yaitu anak-anak. Nah, itu untuk yang nomor 3 Bapak Ibu. Kemudian untuk yang nomor 4 terkait competitive situation ataupun tingkat kompetitor yang ada. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya, terkait analisis posisi perusahaan, kita juga perlu tahu kompetitor kita ini seperti apa. Kemudian apakah kompetitor itu mengancam posisi perusahaan kita, gitu ya. Artinya
kompetitor misalkan menjual barang yang sama dengan apa yang kita jual. Artinya itu kan dapat mengancam posisi perusahaan. Nah, itu untuk yang nomor 4. Jadi kita perlu yang pertama kita melakukan market description, kemudian melakukan analisis terkait competitive situation. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu semua, kita perlu melakukan SWOT analysis atau kita perlu memahami dulu nih kekuatan, kemudian kelemahan, dan juga terkait peluang ataupun ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, terkait ancaman ataupun terkait peluang sendiri itu kita bisa dapatkan poin tersebut di nomor 4 ataupun di nomor 3 Bapak Ibu. Nah, misalkan nih terkait adanya eh, tren makanan-makanan unik gitu ya. Nah, karena kita tadi sebagai penjual snack, nah kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Artinya di pasar eh, dengan adanya tren tersebut, kita bisa konversikan ke strategi yang akan kita buat nantinya. Kemudian terkait competitive situation gitu ya, itu bisa menjadi ancaman ataupun threat bagi perusahaan kita. Misalkan mereka dari kompetitor kita itu menjual produk yang sama. Nah, itu kan menjadi ancam. Nah, setelah itu kita perlu melakukan analisis internal gitu ya terkait kekuatan kita itu apa, kemudian kelemahan kita itu apa, dan yang kemudian itu akan dibungkus dalam SWOT analisis atau analisis SWOT. Nah, dari langkah 3, kemudian dari langkah 4 dan 5 gitu ya, Bapak Ibu semuanya, itu yang akan mendorong kita ataupun yang dapat dijadikan landasan gitu ya untuk merancang adanya strategi. Jadi eh, tidak serta-merta kita merancang strategi gitu ya yang tidak berdasar, artinya kita perlu melakukan identifikasi ataupun analisis terlebih dahulu terkait jangka panjang perusahaan itu seperti apa, targetnya seperti apa gitu ya. Kemudian kita analisis baik dari sisi eksternal, kemudian juga dari sisi internalnya kita agar kita mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif terkait bisnis yang akan kita jalankan ataupun perusahaan yang kita jalankan. Nah, dari situ kita bisa membentuk adanya strategi yang ada di nomor 6. Nah, Bapak Ibu semua yang perlu diperhatikan gitu ya, seringkali banyak perusahaan yang hanya berhenti pada proses pengembangan strategi aja. Artinya mereka hanya sampai dalam tradisional proses untuk pengembangan strategi ini sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya, perusahaan perlu menghasilkan rencana strategis yang jelas harusnya ya, dari visi misi hingga ke operasional level, dari high level strategi hingga ke day to day activity yang akan dilakukan oleh karyawan. Nah, seringkali yang kita temui eh, pengembangan strategi yang dilakukan perusahaan itu tidak terhubung secara langsung dengan day-to-day activity ataupun aktivitas harian yang dilakukan oleh karyawan. Nah, dengan kata lain, di sini ada gap besar gitu ya, Bapak Ibu semua, antara pengembangan strategi dan penerapannya ataupun realisasinya di lapangan. Jadi, eh, strategi yang kita buat itu hanya bersifat dokumen saja, tidak dilakukan hingga ke level bawah ataupun level operasional. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu perlu memastikan terlebih dahulu apakah rencana strategi yang kita buat itu sudah tergambarkan ataupun akan terimplementasikan melalui aktivitas operasional. Dan oleh karena itu, kita sebagai manajer gitu ataupun sebagai business owner perlu memastikan apakah strategi yang kita buat ini doable ataupun dapat direalisasikan. Karena jika itu tidak dapat direalisasikan, ya hanya bersifat dokumen saja pengembangan strateginya. Nah, kenapa demikian harus adanya eh, keterkaitan gitu ya dari high level strategi hingga ke operasional level strategi? Karena strategi yang tidak terhubung dengan day to day ataupun operasional level strategi gitu ya itu dapat beresiko khususnya juga itu eh, dari sisi pengelolaan anggaran Bapak Ibu semua. Nah, karena adanya ketidakselarasan antara high level strategi dan aktivitas
day to day operasional perusahaan gitu ya, itu dapat berdampak ke anggaran di mana seringkali anggaran itu tidak dapat dialokasikan secara efektif atau bahkan digunakan untuk aktivitas ataupun kegiatan yang tidak mendukung tujuan strategis perusahaan. Gitu ya. Nah, proses pengelolaan anggaran ini yang tidak terintegrasi cenderung menjadi hanya apa ya, aktivitas rutin tahunan saja. Jadi semisal seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Nah, pengelolaan anggaran misalkan dalam tahunan gitu ya hanya berdasarkan target saja, target dari keuangan itu sendiri ataupun berdasarkan data historis saja sehingga itu bersifat tradisional gitu ya, masih bersifat tradisional budgeting tanpa mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya itu strategis ataupun hal-hal yang sifatnya itu dapat berpeluang bagi kita untuk nambah pertumbuhan dari bisnis ataupun keberlanjutan dari bisnis itu sendiri. Nah, selain itu Bapak Ibu semua, ketika adanya eh, ketidakselarasan gitu ya, adanya kesenjangan antara high level strategi dengan operasional strategi. Nah, itu mungkin dapat membuat karyawan bingung gitu ya. Apa yang mereka kerjakan atau hal-hal yang mereka kerjakan, day-to-day activity-nya mereka itu tidak berdampak terhadap tujuan strategis perusahaan itu sendiri. Jadi itu dapat membuat karyawan kehilangan arah, kemudian juga demotivasi dan hal-hal yang bersifat pengelolaan karyawan gitu ya. Nah, itu akan menurunkan performa ataupun kinerja mereka, sehingga hal tersebut makin memperburuk kondisi dari perusahaan itu sendiri. Dan akhirnya efisiensi dan efektivitas yang akan dicapai oleh perusahaan itu cukup terganggu karena orang-orang yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan itu eh, tidak memiliki kinerja yang baik. Artinya, Bapak Ibu semuanya, eh, dengan kita mengintegrasikan gitu ya melalui balance scorecard, nah kita dapat menyusun strategi dari yang sifatnya tadi ya, dari sifatnya high level strategi hingga ke operasional strategi. Dan ini dapat memungkinkan perusahaan untuk menerjemahkan strategi Bapak Ibu menjadi tujuan yang lebih terukur dan relevan dalam empat perspektif balance scorecard, yaitu terkait keuangan, terkait pelanggan atau customer gitu ya, terkait internal proses dan learning and growth. Nah, proses ini menciptakan hubungan yang tadi ya adanya gap antara rencana strategis atau high level strategi terhadap operasional level strategi sehingga nantinya dengan penggunaan balance scorecard itu diharapkan strategi yang sudah dirancang dalam high level strategi yang sifatnya mungkin dari 5 tahunan ataupun 10 tahunan gitu ya itu bisa tergambarkan ataupun terimplementasikan dalam operasional level strategi. Nah, balance scorecard sendiri Bapak Ibu semua berperan untuk memastikan juga pengelolaan anggaran. Nah, ini terkait hal ini ya, terkait budgeting itu dapat didasarkan pada prioritas strategis yang jelas. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya, terkait kita ada target jangka panjang perusahaan untuk menaikkan pertumbuhan eh, penjualan sebesar 50%. Artinya kita bisa mengalokasikan anggaran untuk melakukan promosi. Namun ketika kita menghadapi eh, tantangan gitu ya di luar sana ataupun hal-hal yang sifatnya eksternal yang dapat merubah ataupun dapat memberikan peluang bagi perusahaan, itu kita bisa melakukan penyesuaian strategi dan juga anggarannya. Dan dengan demikian, setiap anggaran yang dilakukan oleh perusahaan itu menjadi bagian dari upaya kolektif untuk mencapai visi misi ataupun rencana strategis jangka panjang dari perusahaan. Sehingga integrasi strategi dengan aktivitas operasional ataupun day-to-day activity perusahaan serta pengelolaan anggaran itu adalah langkah fundamental untuk memastikan keberhasilan implementasi rencana strategis perusahaan. Kemudian, next.
Nah, Bapak Ibu semua, lalu bagaimana cara mengintegrasikan perencanaan strategis gitu ya, atau rencana strategis terhadap pengelolaan anggaran, khususnya bagaimana kita bisa mengelola anggaran dari rencana strategis yang bersifat high level gitu ya, hingga ke operasional level strategi. Nah, berikut Bapak Ibu semua dapat mencermati gambar di layar gitu ya, terkait prosedur ataupun langkah-langkah bagaimana kita mengintegrasikan perencanaan strategis terhadap pengelolaan anggaran perusahaan. Nah, yang pertama itu ada terkait translate into balance scorecard. Artinya kita perlu menerjemahkan strategi gitu ya, seperti yang dibahas dalam slide sebelumnya. Kita perlu eh, memetakan strategi kita. Artinya ketika kita ingin mencapai pertumbuhan penjualan gitu ya, di maka tersebut dikategorikan dalam kategori ataupun aspek finansial dari balance scorecard itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kita dapat mencapai tujuan strategi ini? Artinya kita perlu yang pertama, misalkan kita melakukan promosi terhadap pelanggan, yang itu termasuk dalam kategori customer ataupun aspek customer dari balance scorecard sendiri. Sehingga eh, hal tersebut menjadikan keterhubungan antara strategi yang akan kita tuju, target yang akan kita tuju, yaitu terkait pertumbuhan penjualan gitu ya, itu akan didukung oleh strategi-strategi yang lain. Dan nantinya strategi-strategi yang lain ini itu dapat diturunkan lagi atau di-cascade lagi gitu ya Bapak Ibu ke hal-hal yang sifatnya day-to-day activity. Nah, kemudian yang kedua itu terkait set stretch target ataupun kita dapat menentukan target yang ambisius gitu ya. Nah, di mana kita gitu ya Bapak Ibu semuanya, kita dapat menetapkan target yang dapat menantang agar organisasi itu dapat atau perusahaan itu dapat terdorong untuk berpikir kreatif gitu ya ataupun mencari cara untuk dapat meningkatkan kinerja ataupun dapat mencapai targetnya. Misalkan seperti gini ya, kita perlu menaikkan penjualan gitu ya. Nah, kita perlu memperkirakan target yang sekiranya itu eh, dapat direalisasikan dengan kinerja maksimal ataupun optimal yang kita bisa miliki. Jadi tidak serta-merta karena kita menetapkan sebuah target gitu ya, itu yang bersifat bahkan lebih rendah gitu ya dari tahun sebelumnya ataupun hal ya hal ataupun target yang kita tentukan itu dapat sangat mudah tercapai oleh perusahaan. Nah, hal tersebut lebih baik kita alokasikan untuk kita membuat target yang lebih ambisius. Artinya karena kita ingin penjualan kita itu tumbuh gitu ya, kita perlu mendorong kinerja perusahaan kita agar bisa mencapai target tersebut. Kemudian yang ketiga itu terkait identify strategic initiative gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa sih artinya? Yaitu eh, kita perlu mengidentifikasi inisiatif strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk eh, di mana perusahaan itu perlu merancang langkah-langkah yang lebih konkret gitu ya untuk mencapai target tersebut. Misalkan tadi gitu ya untuk pertumbuhan penjualan kita bisa melakukan inisiatif strategis untuk memperbanyak media sosial ataupun memperbanyak channel-channel marketing agar bisa dikonversikan ke penjualan. Nah, itu salah satu bentuk inisiatif strategis yang dibuat untuk mendukung ketercapaian strategi ataupun target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat itu terkait authorize financial and human resource. Artinya kita perlu mengintegrasikan strategi ke dalam anggaran. Nah, jadi setelah kita melakukan tahap satu, tahap dua, tahap tiga gitu ya terkait perencanaan strategi semuanya, Bapak Ibu semua. Nah, kita perlu mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas strategi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, prioritas tersebut biasanya dibuat di antara tahap 3 ke tahap 4.
setelah kita melakukan atau menjabarkan inisiatif strategis yang kita sudah buat gitu ya Bapak Ibu, kita perlu menentukan prioritas strategi mana yang perlu kita jalankan terlebih dahulu gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melakukan pengalokasian anggaran secara tepat, di mana hal tersebut bersifat berdasar terhadap prioritas strategi yang akan dijalankan perusahaan. Nah, dalam hal ini juga Bapak Ibu semuanya, anggaran gitu ya, kita perlu menyiasati pengelolaan anggaran, di mana kita juga tidak bisa mengelakkan gitu ya. Artinya ketika kita menjalankan sebuah perusahaan, tentu kita harus mengeluarkan biaya operasional perusahaan itu sendiri, ataupun kita perlu membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat operasional untuk memenuhi ataupun menjalankan strategi dari perusahaan itu sendiri, seperti misalkan gaji karyawan, gitu ya, ataupun hal-hal yang sifatnya operasional. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu, kita perlu menyisihkan gitu ya terkait anggaran strategis, seperti yang sebelumnya saya mention gitu ya, misalkan kita tahu, kita sudah mengidentifikasi ataupun menganalisis bahwa ke depan itu ada perubahan tren pasar. Artinya kita sebagai pelaku bisnis gitu ya, ataupun sebagai manajer itu perlu menyisihkan anggaran terkait hal-hal yang bersifat strategis tersebut ataupun penyesuaian strategis yang nantinya itu dapat merubah strategi yang akan kita tuju. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, langkah kedua gitu ya, langkah kedua, kemudian langkah ketiga gitu ya terkait set target dan identify strategic initiative itu adalah langkah inti dari bagaimana kita bisa merancang ataupun kita melihat bagaimana prosedur step down tersebut ketika kita mengintegrasikan rencana strategis jangka panjang perusahaan dengan pengelolaan anggaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, misalkan dalam menentukan rencana jangka perusahaan gitu ya atau RJPP dalam 5 tahun ke depan. Nah, perusahaan perlu melakukan forecasting misalkan atau pemodelan keuangan berdasarkan strategi yang dibuat selama 5 tahun ke depan. Artinya dari strategi yang kita buat, kita juga perlu mengintegrasikan biaya-biaya yang nantinya itu akan dikeluarkan selama 5 tahun tersebut. Jadi kita melakukan forecasting ataupun kita melakukan pemodelan keuangan yang sesuai dengan strategi perusahaan. Yang nantinya forecasting tersebut itu dapat disesuaikan dan dimasukkan ke dalam anggaran tahunan ataupun rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu semuanya, misalkan perusahaan gitu ya menetapkan target yang cukup ambisius gitu ya. Tadi misalkan terkait pertumbuhan penjualan sebesar 50%. Nah, itu dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun. Artinya dari 2025 gitu ya hingga 2029. Nah, untuk mencapainya, perusahaan itu merancang inisiatif strategi gitu ya, seperti yang tergambar pada langkah nomor 3 ini. Nah, di langkah nomor 3 ini, misalkan perusahaan gitu ya, di, eh, merancang inisiatif-inisiatif strategis yang itu bersifat tahunan gitu ya. Artinya 2025 hingga 2029 itu memiliki inisiatif strategisnya sendiri. Sebagai contoh, misalkan gitu ya, di tahun 2027 untuk mencapai pertumbuhan target penjualan sebesar 50% di tahun 2029 gitu ya, atau di 5 tahun ke depan, di tahun 2027 kita ingin mengeluarkan produk baru misalkan Pak Ibu, dengan inovasi-inovasi yang ada. Nah, artinya di tahun 2027 itu kita perlu mengalokasikan anggaran kita itu misalkan terkait research and development gitu ya. Kemudian terkait eh, promosi yang lebih besar ataupun yang lebih masif. Jadi eh, artinya pengelolaan anggaran kita itu juga perlu disesuaikan dengan inisiatif strategis yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, hal ini berarti kita tidak hanya fokus ya, Bapak Ibu semuanya, terkait apakah rencana strategis yang telah dijalankan oleh perusahaan itu benar-benar dialokasikan ataupun mendapat pengalokasian anggaran secara tepat,
Nah, seperti itu yang kita ketahui terkait bagaimana realisasi anggaran ini dapat mencerminkan eh, dana ataupun biaya yang telah kita alokasikan untuk mendukung rencana strategis itu sudah tepat atau belum. Di mana kita dapat membandingkan antara anggaran yang telah direncanakan gitu ya Bapak Ibu di misalkan di RKAP gitu ya dengan realisasinya atau aktualisasi pengeluaran anggaran tersebut agar kita dapat mengevaluasi apakah strategi yang kita telah buat itu benar-benar efektif ataupun benar-benar dapat mencapai target yang telah dicapai oleh perusahaan. Misalnya, jika realisasi anggaran itu menunjukkan pengeluaran berlebih ataupun strategi tidak tercapai, gitu ya. Artinya kita dapat melakukan analisis ataupun evaluasi apakah rencana strategi yang dibuat oleh perusahaan itu benar-benar berdampak ataupun benar-benar sesuai ataupun di perusahaan. Nah, jika hasil rencana strategis ini tidak tercapai, gitu ya, meskipun anggaran sudah digunakan, perlu ditinjau kembali ya, Bapak Ibu, apakah strategi tersebut itu bersifat realistis ataupun adakah kendala yang itu bersifat eksternal gitu ya, atau tidak terduga, ataupun ada kesalahan dalam implementasi strategisnya. Nah, setelah itu perusahaan dapat melakukan evaluasi gitu ya terkait pentingnya untuk menjaga relevansi dari rencana strategis dan dalam situasi yang lebih dinamis. Kurang lebih seperti itu, Bu Melinda, terkait apa yang saya paparkan gitu ya, terkait bagaimana rencana strategis itu dapat terintegrasi dengan pengelolaan anggaran, baik itu dari high level strategi hingga ke operational level strategi. Baik, terima kasih Pak Deva atas penjelasannya. Kalau dapat saya simpulkan, tadi materi Pak Deva itu terkait budgeting merupakan sebuah alat ya Pak Deva untuk menjalankan beberapa fungsi utama dalam sebuah organisasi. Tadi dijelaskan ada yang pertama untuk menetapkan target kinerja, lalu mengalokasikan sumber daya untuk mencapai target, lalu juga menilai kinerja dibandingkan target itu sendiri. Kemudian juga ini dijelaskan terkait step down strategi itu budget. Strategi jangka panjang itu dapat ditransferkan dulu ke dalam balance scorecard, kemudian menetapkan target yang ambisius, lalu mengidentifikasi strategi inisiasi dan kebutuhan sumber daya, dan yang terakhir mengintegrasikan strategi ke dalam budget, baik operasional maupun strategi budgeting. Baik, terima kasih banyak Pak Deva untuk presentasi yang sangat informatif. Eh, untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke materi yang kedua, kita akan break sebentar ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Barangkali di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ada yang haus, boleh mengambil minum terlebih dahulu sambil menunggu break sebentar. Saya ada sedikit informasi, apabila Bapak Ibu dan rekan-rekan ada pertanyaan atau sharing terkait materi webinar kita pada hari ini, bisa langsung drop pertanyaan di kolom chat Zoom karena nanti pada akhir sesi akan ada Q&A. Dan untuk bisa dibantu poster webinar minggu depan, untuk webinar minggu depan eh, di sini ada webinar series terkait tema feedback and learning dengan speakers Bapak Muhammad Badowi dan Bapak Andri yang dimoderatori oleh Bapak Rizky yang diadakan pada Jumat depan. Dan ada webinar-webinar series pada tiap Jumatnya. Untuk informasi lebih lanjut terkait detail informasi dapat registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Dan untuk reminder Bapak Ibu rekan-rekan sekalian juga bisa bergabung pada WhatsApp grup KMMB. Selain itu, agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar series, silakan Bapak Ibu dapat memfollow atau subscribe akun sosial media KMMB yaitu pada Instagram dan TikTok @kmmb_consulting dan YouTube KMMB Consulting serta website kmmb.co.id. Baik, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin mereview kembali materi-materi
pada webinar series hari ini atau sebelumnya dapat mengunjungi laman YouTube KMMB atau sosial media lainnya yang telah dicantum pada chat kolom Zoom. Baik, selanjutnya kita melanjutkan ke pemateri kita yang kedua yaitu Ibu Cindy. Kepada Ibu Cindy, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Melinda. Sebelumnya suara saya terdengar cukup jelas, Bu Melinda. Jelas Bu Cindy. Oke, terima kasih. Saya sapa dulu ya untuk Bapak Ibu, teman-teman, atau rekan-rekan yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk join ya di webinar kali ini yang mungkin tadi udah dibahas oleh Pak Deva yang cukup menarik ya. eh, apa materinya. Nah, nanti ini dilanjutkan oleh saya penjelasan lebih lanjut seperti itu. Mungkin boleh di next materinya tim admin. Oke, nah kalau tadi telah dijelaskan sangat rinci ya, sangat kompleks dengan Pak Deva dari sampai budgeting kita menentukan strategi kita hingga sampai ke top down ya, gimana budgeting itu dilakukan gitu dengan strategi yang udah ditentukan. Nah, kali ini materi yang saya bahas adalah Introducing Dynamics Budgeting. Kalau Bapak Ibu ya ingin mengetahui apa sih maksudnya Introducing Dynamics Budgeting ini, sebenarnya teori kali ini itu lebih ke gimana sih kita membudget ya, kita forecasting budget kita supaya lebih fleksibel, lebih apa penyesuaiannya lebih tepat dengan kondisi saat ini gitu. Sehingga penganggaran ini itu dilakukan secara terus-menerus, diperbarui berdasarkan beban kondisi operasional, lingkungan bisnis atau variabel lainnya. Mengenai introducing dynamic budgeting ini, Bapak Ibu, sebenarnya sangatlah eh kita lihat sangatlah identik kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, ada gambar di mana di sini kita udah mulai start nih di final ini gitu. Nah, di sini itu adalah planning kita untuk mencapai goals. Goals kita di sini ada di sebuah planning. Tapi ternyata ketika kita udah nge-planning dari start hingga finish, di setiap jalan itu ternyata ada banyak lonjakan, banyak lubang, banyak tantangan. Kalau semuanya kalau kita jalan, Bapak Ibu, jalan mau menuju kantor gitu ya, menuju kantor, mungkin atau menuju ke destinasi yang mungkin habis ini libur panjang ya Bapak Ibu. Mungkin ada rencana untuk traveling gitu, mau ke destinasi A, B, atau yang ke C gitu. Kita udah planning nih, kita akan mau naik mobil, nanti kita perjalanan kurang lebih 4 jam, 5 jam, kita stay di hotel ini dan lain sebagainya. Tapi ketika kita nge-planning, oh karena kita nggak pernah melihat jalan menuju destinasi itu, oh ternyata di saat jalan itu ada jalan yang berlubang, udah mulai lubang, jalannya udah rusak, terus kemungkinan kita udah nge-planning di hotel ini, tapi ternyata pelayanannya cukup jelek dan lain sebagainya, atau seperti apa. Nah, itulah kondisi-kondisi di mana yang mungkin kita nggak ngerti gitu, kita nggak tahu kalau hal itu mungkin bisa terjadi, padahal kita udah nge-planning dengan baik gitu. Nah, di kali ini, Introducing Dynamic Budgeting itu kita ingin lihat jadi kita berusaha dengan plan yang udah kita buat, tapi ketika kita melihat ada suatu kondisi, suatu tantangan yang itu membuat kita membutuhkan penyesuaian dengan cepat, kita berusaha untuk melakukan itu percepatan. Dalam artian kita melakukan fleksibel ya, data budgeting kita melakukan lebih fleksibel dengan kondisi-kondisi tersebut gitu. Nah, hal ini contohnya kalau Bapak Ibu lihat itu seperti sebenarnya seperti di Telkom ya. Kalau kita lihat sekarang PT Telkom Telkom Group ya. Ini kenapa ya? Bentar, netnya kenapa hilang hilang-hilang ya? Bentar. Ini ada PT Telkom saat ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, PT Telkom tantangannya sekarang ini adalah di mana-mana itu udah banyak sekali persaingan dengan AI gitu. Banyak sekali AI. Kalau kita lihat berdasarkan berita kemarin, kalau saya baca itu di Kominfo itu, sekarang Telkom Group itu apa salah satu di anak perusahaannya itu udah melakukan menyebar ya dengan jaringan globalnya kalau nggak salah ini sekitar 27 global subsea cable system dan itu eh apa ya sebagai bentuk
PT Telkom untuk menghadapi ataupun melihat peluang isu ke depan gitu. Selain itu, di sisi lain juga PT Telkom dari anak perusahaannya, dia juga udah mulai nih memperluas pembangunan pusat datanya melalui anak perusahaannya namanya adalah Nitra DC ya gitu. Itu PT Telkom udah melihat bahwa ke depan itu ada tantangan kita berhadapan dengan AI gitu. Nah, Telkom udah mulai melakukan penyesuaian. Mereka udah melakukan kerjasama, mereka bahkan sekarang udah membangun kapasitas dan kapabilitas yang lebih tinggi ya untuk kebutuhan AI itu. Tapi di sisi lain juga ada isu di mana kita juga tetap harus mempertahankan tentang sustainability gitu. Sehingga kalau di Telkom ada yang namanya ASIS gitu, ESG Assistant for Sustainability by Telkom Indonesia. Nah, itu adalah di mana perusahaan itu melihat kondisi atau melihat potensi di luar sana yang kemungkinan itu bisa merubah merubah planning kita, merubah budgeting kita yang sebenarnya udah kita tentuin gitu. Tapi ternyata kita melihat potensi di luar sana, potensi peluang di sana itu perubahannya cukup cepat gitu. Dari yang sebelumnya cuma tradisional dulu kalau waktu SD dari cuma harus ke wartel terus akhirnya ada eh, apa ada telepon yang sekarang sampai 5G dan lain sebagainya itu sebuah pergerakan cukup cepat gitu. Nah, integrasi dynamic budgeting ini berusaha kita gimana sih budgeting ini kita memanage baik dari tactics dan strategis kita gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk supaya budgeting kita ini itu lebih apa ya, lebih fleksibel dengan kondisi yang begitu cepat ya kalau Bapak Ibu lihat sekarang sangat cepat pergerakannya gitu. Nah, di sini kita introducing dynamic budgeting itu terbagi bentar gitu. Pen saya nggak bisa. Oke. Ini kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu ini ada contoh. Contoh ini adalah kalau kita lihat ini terbagi menjadi operational budget sama strategic budget. Apa sih Mbak Cindy gitu, operational budget sama strategic budget? Kenapa kita harus membagi dua itu gitu? Kenapa kita nggak fokus aja sama operational budget? Atau kita kenapa nggak fokus sama strategic budget aja sih gitu? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, dua gabungan ini ya, operational budget ataupun strategic budget ini adalah dua komponen yang menurut saya itu adalah suatu komponen yang bisa saling berkoordinasi atau saling melengkapi dalam artian untuk melihat apa sih peluang-peluang ke depan peluang-peluang ke depan saya yang bisa kita tangkap, yang bisa kita ambil, yang menjadi potensi keuntungan kita sehingga performa kinerja kita juga semakin bagus gitu. Nah, di sini kita lihat dari operational budget. Ketika kita lihat dari operational budget itu akan identik dengan activity based budgeting atau ABB ya. Ini akan identik dengan activity based budgeting. Nah, operational budget ini kalau kita identik dengan ABB itu ada 4 step, Bapak Ibu. Kalau udah dilihat dari layar Bapak Ibu ya, ada step 1, step 2 sampai step 4. Gimana sih kita menentuin budget berdasarkan operational budgetingnya gitu. Oh, kalau dari operational budgeting, pertama kita harus tentuin estimate production and sale volumes. Kalau Bapak Ibu ketahui sebenarnya ketika kita eh, apa ya menyusun strategi, kita menetapkan tujuan. Oke, seperti kalau kata Pak Deva tadi, kita mau meningkatkan pendapatan berapa sekian, atau kita menurunkan HPP sekian gitu. Kita harus tentuin dulu seberapa sih production atau sales volume kita gitu. Ini biasanya kita lihat dari volume produksi atau jenis produksi yang kita jual. Apa, berapa? Target pasar kita ke depan siapa gitu. Oh, oke. Mungkin kalau dikasih contoh, salah satu perusahaan energi ya, salah satu apa namanya energi ini, di mana dia ada perubahan yang cukup signifikan. Dia perusahaan dia bergerak di bidang energi yang batu bara, tapi dia dituntut oleh induk perusahaannya untuk berubah di mana pendapatan utamanya dari batu bara langsung menjadi ke biomass atau langsung ke energi terbarukan gitu. Itu butuh penyelesaian yang cukup tinggi gitu. Nah, dari sini kalau kita lihat dari activity based budgeting, mereka melihat dulu nih potensi pasar saya untuk energi terbarukan atau untuk pengguna dari biomass itu siapa aja. Oh, ternyata ada IPP. Terus juga bisa kita bekerjasama di pasar luar.
terus permintaan dari internal berapa. Sehingga di situ kita akan tahu berapa sih tonasenya, berapa sih volume yang kita produksi gitu. Ini ditentukan kalau kita lihat berdasarkan base budgeting operasional. Nah, kedua, di sini kita menentukan forecasting demand for activities gitu. Ketika kita udah menentukan, Bapak Ibu kita udah menentukan, oke kita menjual volume produksi berapa tonase, sekian tonase untuk eh, pasar kita A, B, dan C. Di sini kita lihat, kita forecastingkan. Oke, kalau kita memproduksi biomass yang sebelumnya kita adalah perusahaan energi dari batu bara, tapi kita saat ini dituntut untuk beralih secara langsung menggunakan menjual produk biomass gitu. Nah, dari itu tersebut kita rinci, kita forecasting. Activities apa sih, demand dari activities itu apa aja? Oh, ternyata ketika kita menjual biomass, kita sebelumnya hanya mempunyai alat yang menunjang produksi energi untuk batu bara. Tapi kalau kita biomass, oh kita butuh pabriknya, kita butuh kerjasama dengan pihak-pihak mungkin BUMDes atau lain sebagainya untuk mengumpulkan bahan-bahan biomasa itu tersebut gitu. Jadi kita lihat forecasting demand for activities-nya apa aja sih gitu. Seperti kita juga bisa lihat dari segmen pelanggannya. Kita butuhnya untuk segmen pelanggan seperti apa, itu kita lihat. Bagaimana sih peramalan dalam permintaan aktivitasnya gitu. Baik itu dari logistiknya seperti itu. Nah, setelah itu ketika kita udah menentukan target, kita melihat permintaan demand ya, demand dari aktivitas kita ketika menjual tersebut itu apa aja, kita tentuin lagi keyword resort demand-nya apa gitu. Contoh, oh saat ini kebanyakan kita adalah kita adalah perusahaan trading gitu. Kita hanya ternyata saat ini kita hanya menggunakan alat-alat tradisional. Bahkan kita untuk koordinasi satu sama lain kita masih menggunakan by WhatsApp gitu. Nah, tapi kita dituntut oleh keadaan ataupun peluang kita untuk bergerak cepat gitu. Nah, di situ adalah kebutuhan sumber daya, di mana yang sebelumnya kita menggunakan tenaga kerja dan sebagainya, kita dituntut untuk melakukan kegiatan tersebut menggunakan teknologi, sehingga kita butuh nih sumber daya dari sisi SDM yang lebih pelatihannya lebih dikuatkan mengenai digital dan sebagainya. Dari sisi lain kita juga butuh nih sumber daya aktivitas yang mungkin seperti tunjangan dari teknologi dan lain sebagainya. Kita lihat, kita rinci, kita detail. Nah, dari step 4 kita tentuin secara aktual resource supply kita itu apa sih gitu. Jadi, apa nih yang menjadi secara keseluruhan nih apa yang menjadi sumber daya utama kita gitu. Secara fleksibel mungkin kita menentukan oke sumber daya kita butuhkan orang sumber daya dengan sertifikasi pelatihan digital A itu berapa orang gitu, berapa yang dibutuhkan gitu. Terus sumber daya tetapnya mungkin oh kita butuh ruang produksi untuk produksi wood chip dan lain sebagainya yang berhubungan dengan biomasa tadi gitu. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu, activity based budgeting itu ini tuh ditentuin kita kita breakdown ya, sayang kita breakdown, kita drill down itu apa sih dari step 1 sampai step 4 yang menjadi poin-poin atau yang menjadi menjadi prioritas ya, menjadi prioritas untuk menunjang dari strategi kita tadi. Kita breakdown apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, kalau dari contoh ini Bapak Ibu, ini ada kebutuhan enhancement dan maintenance itu sebesar 25%. Mereka menentukan sebesar 25%. Dan operation dan infrastruktur, mereka menentukan sebesar 65% gitu. Jadi mereka di sini lebih mengutamakan operation dan infrastrukturnya, yaitu sudah 65%. Dan disahkan sebesar 25% untuk maintenance dan enhancement-nya. Jadi mereka breakdown ya apa aja sih kebutuhan mereka. Oh, mereka mengalokasikan operations sudah 65%, enhancement dan maintenance sudah 25%. Nah, saat ini apa sih bedanya? Terus untuk strategic budget gimana Mbak Cindy gitu? Bedanya apa sih gitu? Nah, strategi budget ini Bapak Ibu sebenarnya adalah untuk menjembati ya sebenarnya, untuk menjembati gimana sih kita berusaha kesenjangan antara perencanaan dan dengan budget yang udah kita tentukan di operational budget itu semakin tipis gitu. Dalam artian di sini ada strategi budget. Oke, kita
dalam strategi operasional kita dituntut untuk operasional di bidang biomasa dan lain sebagainya. Nah, strategi budget ini adalah strategi-strategi di mana ada kemampuan atau tingkat kinerja terobosan yang diinginkan itu apa sih gitu. Kemampuan baru yang mungkin kan untuk pencapaian tujuan organisasi yang signifikan tuh seperti apa gitu. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk strategik untuk mendorong dari apa ya? Mendorong dari rencana yang udah dilakukan, rencana yang sesuai dengan strategi kita gitu. Contoh, oh mungkin kita ada nggak 10% untuk strategi inisiatif dalam artian kita ada 10% untuk alokasi gimana kita melakukan ekspansi ke pasar baru. Dalam artian kita mencari target pasar di pasar Asia untuk kita bisa memperluas pasar kita untuk menjual biomass seperti itu, atau kita meningkatkan kemampuan operasional atau infrastruktur baru. Nah, itu adalah strategi-strategi inisiatif yang kita khususkan untuk menunjang, untuk menargetkan, untuk menunjang dalam artian terobosan yang diinginkan itu seperti apa, seperti itu. Jadi, anggaran strategis ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan dari perencanaan antara kemampuan saat ini dan tingkat kinerja terobosan yang diinginkan. Kemampuan saat ini kita butuh eh apa seperti yang tadi saya bilang, kemampuan saat ini kalau batu bara kita hanya sertifikatnya hanya di bidang batu bara, kita belum ada pengalaman di biomes, sehingga disitulah strategi inisiatif berperan, di mana kita mengalokasikan dana untuk pengembangan pelatihan yang berhubungan dengan penjualan dari biomes, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, namun Bapak Ibu sebenarnya terkadang memang sumber daya yang tidak memadai itu eh, terkadang terjadi juga gitu. Kadang inisiatif inisiatif strategis ini juga seringkali dilaksanakan dengan eh, dukungannya cukup minimal, atau ketika kita berusaha untuk melakukan apa ya, budgeting, kita udah mengalokasikan dana untuk mesin apa ya, mesin pencetak biomasnya atau mesin untuk mengolah wood chipnya menjadi dari kelapa sawit diolah hingga menjadi seperti wood chip, itu kan butuh dana gitu. Apakah cukup dengan biaya operasi kita? Apakah cukup dengan capek kita gitu? Apakah kita juga membutuhkan dana dari eksternal atau dari induk perusahaan gitu? Nah, itu kadang menjadi tantangan sendiri juga bagi kita untuk menentukan strategic budget gitu. Terkadang minim dari dukungan ataupun dari pihak eksternal ataupun kemampuan dari perusahaan sendiri seperti itu. Nah, eh, saat ini mungkin introduction dynamic budgeting ini menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah pegangan ya, atau dalam artian ketika kita melihat situasi yang tidak menentu, kita berusaha untuk menyesuaikan, kita berusaha untuk tetap menangkap peluang tersebut dengan budgeting yang cukup kita sesuaikan seperti itu. Mungkin boleh next. Nah, dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bapak Ibu, sebentar, kita hapus dulu. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika kita udah menentukan strategi, terus kita menentukan budgeting kita dari operational budgeting hingga ke strategic budget, kita udah mengetahui nih apa kegiatan-kegiatan operasional kita apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau kita lihat dari top down gitu ya, kita dari top down itu sebenarnya kita kalau lihat seperti piramid ini, Bapak Ibu. Jadi piramid ini atau yang disebut atau yang dari pembahasan kita ini adalah mengenai strategic budgeting dari driving breakthrough performance. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya, grafik ya kalau saya bilang, atau grafik atau gambar ini, itu sebenarnya berfokus pada pengelolaan anggaran operasional yang sehari-hari. Jadi dia terbagi menjadi ada strategi, kita membahas dari strategi, bisnis plan, dan budget untuk 1 tahunan gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dalam menentukan gimana sih, kalau kita lihat dari atas ini kan kita menentukan strategi kita, yang mungkin nanti itu akan saling berkesinambungan ya Bapak Ibu, dari action and KPI hingga strategic controlling. Tapi kalau kita lihat untuk menentukan strategi, bentar, kalau ini saya tulis, kalau kita menentukan strategi, kita lihat nih.
strategi ini ada bisnis idea ataupun nanti yang berkaitan dengan action and KPI masuk ke strategi. Nah, bisnis idea ini itu adalah gimana sih kita menentukan strategi kita, apa yang menjadi ide bisnis kita atau apa yang menjadi target kita untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Strategi apa yang mau kita tentuin gitu. Kalau kita lihat, mungkin contohnya kalau beberapa tahun yang lalu ya itu Unilever ada Unilever Sustainable Living Plan. Nah, di situ Unilever itu berusaha untuk apa ya menunjukkan gitu bahwa mereka itu adalah menciptakan sebuah program untuk menyelaraskan antara keuntungan dengan tujuan serta dengan dampak positif bagi konsumen ataupun dengan lingkungan dan bisnis gitu. Mereka berusaha apa ya menunjukkan bahwa performance kita selama ini itu juga apa ya mendukung keberlanjutan, mendukung isu green dan lain sebagainya gitu. Nah, strategi itu harus kita ingatkan juga kalau dari perusahaan pasti mereka dari strategi mereka yang udah tentukan ingin menjadi Unilever Sustainable Living Plan itu gimana sih kalau kita breakdown dari top down gitu? Apa sih yang harus kita tentuin dulu? Apa yang menjadi apa namanya prioritas kita gitu sehingga nanti akan disusun dengan budgeting sesuai dengan budget yang udah kita tentuin terus bagaimana gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus tentuin strategi dulu gitu. Kalau Unilever dengan menentukan strateginya Unilever Sustainable Living Plan, kita bisnis kita apa gitu. Seperti itu. Oh, ternyata kalau dari perusahaan energi, kita adalah strategi bisnis kita adalah kita ingin menjadi perusahaan eh, energi yang berkelanjutan serta budaya saing global gitu. Strategi kita itu gitu. Nah, di strategi itu kita turunkan kalau udah dibilang dari materi Mas Deva tadi ya Bapak Ibu, kita turunkan ke balance scorecard. Sebenarnya kalau segitiga hitam ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ini sebenarnya adalah seperti yang ada di RCPP. Dalam artian kepala secara garis ini adalah eh, rencana jangka panjang perusahaan untuk 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Seperti apa? Dalam artian kita menentukan strategi untuk 5 tahun 10 depan kita menjadi perusahaan energi berkelanjutan dan berdaya saing global. Kita turunkan ke balance scorecard kita. Dari aspek finansial, kita ingin apa sih dari aspek finansial? Oh, kita ingin efisiensi cost gitu. Kalau dari kata Mas Deva tadi kita nurunin nih yang sebelumnya 60% jadi 50% gitu. Sehingga di balance scorecard kita, goals-nya adalah untuk aspek finansial kita ingin efisiensi cost. Dari finansial ternyata turun nih, turun dari customer, learning and growth, dan business and process. Nah, itu kita lihat apa aja poin-poin itu. Nah, dari balance scorecard ini ada strategic controlling sebenarnya. Mungkin tapi saya jelaskan dulu ya, top down-nya itu seperti apa. Balance scorecard nanti akan menyambung ke strategic controlling. Nah, dari sini kita breakdown dari fase finansial, customer, learning and growth itu seperti apa gitu kita udah nentuin setelah dari brand scorecard itu akan turun menjadi objektif atau measure milestone. Ini akan turun biasanya menjadi KPI korporasi. Kalau kita udah menentuin strategi kita adalah berdaya saing global sehingga ada di mana brand scorecard-nya mungkin di bagian customer kita menjalin apa ya soalnya kita berusaha untuk meningkatkan customer satisfaction indexnya gitu atau berapa sih sehingga kalau diukur berapa sih skor dari CSI kita untuk target 5 tahunan ke depan itu berapa gitu. Oh, atau kita juga menargetkan untuk kerjasama dengan pihak perusahaan luar gitu sehingga berapa sih target pendapatan kita untuk setiap tahunnya. Nah, ini akan turun dari aspek finansial, customer, growth, ataupun bisnis proses itu akan turun ke objektif atau measure milestone. Oke, tahun ini kita nentuin tahun 2025 kita akan fokus untuk penguatan internal kita dulu. Kita kuatin dulu dari sisi SDM kita kuatin dulu dari SOP-SOP kita kuatin dulu dari sistem pelatihan kita. Nah, itu akan turun. Oh, oke, tahun 2026 diturunkan menjadi KPI. Ternyata pelatihan di tahun 2026 targetnya adalah sekitar ada
berapa? Kita ada 600 orang yang mengikuti pelatihan di tahun ini gitu. Tahun 2027 kita tentuin, oh karena kita berdaya saing global, strategi kita harus kuat juga nih dari sistem dashboard kita atau dari sistem teknologi kita harus diperkuatin juga untuk menunjang gerakan agresif bisnis kita gitu. Oh, jadi untuk itu kita menentuin risk maturity index atau apa ya, mungkin risk maturity indexnya kita berapa persen gitu. Nah, itu harus kita tentuin. Itu akan turun menjadi objektif ataupun measure milestone gitu. Nah, dari sini itu akan mensupport dari data ini, kita akan mensupport ke target data untuk menentukan main action atau KPI kita. Gitu. Nah, dari sini setelah kita tentuin Bapak Ibu, maksudnya kalau kita udah tentuin berapa sih KPI-KPI kita gitu, itu akan turun juga menjadi strategi program atau action. Nah, strategi program ini kalau Bapak Ibu dari setelah ada KPI, ada target KPI, sehingga ada strategi korporasinya atau program kerja akan turun hingga turun sehingga di situ akan kita lihat apa sih strategi-strategi kita gitu. Nah, setelah kita menentukan strategi kita itu seperti apa, itu akan turun menjadi manajemen proses. Sehingga di sini mungkin ada budget 1 years. Kalau Mas Ziva tadi udah jelasin bahwa kadang ini adalah RCAP, akan turun ke RCAP kita gitu. Gimana kita proses, kita tentuin kita butuh berapa keuangan tahunan secara setahunan setahunnya itu berapa sih target finansial modeling kita untuk setahun ini itu seperti apa gitu. Berapa kita tentuin pendapatan kita berapa menyumbang berapa persen dari apa namanya korporasi ataupun berapa persen bisnis kita ini menyumbang pendapatannya menyumbang dari financial modeling secara korporasi secara 5 tahunan gitu, secara setahun berapa gitu, berapa persentasenya gitu. Nah, dari sini ketika kita udah menentuin manajemen proses itu terkadang kita melihat bahwa ada sebuah gap. Gap ini dalam artian ketika kita udah menentukan target di sini main action, tapi ternyata secara realisasi itu kita nggak sampai, belum sampai untuk mencapai target tersebut gitu. Karena mungkin kita ternyata target kita itu adalah tingkat kapasitas kita adalah 1.500 meter kubik gitu. 1.500 meter kubik dengan target kita mencapai utilisasinya adalah 54% gitu. Ternyata apa namanya? Kita lihat di aktualnya, oh ternyata mesin kita ini itu butuh apa ya namanya? Butuh maintenance. Udah waktunya kita peremajaan mesin kalau nggak salah ya. Peremajaan mesin. Jadi kita butuh maintenance atau kita apa ya mesin kita udah mulai tidak optimal untuk melakukan produksi itu gitu. Sehingga yang sebelumnya kita menargetkan kita bisa mencapai apa dengan kapasitas 1.500 kita bisa mencapai volume produksi sekitar 755 meter kubik atau sekitar 50% dari utilisasi. Oh, ternyata kita belum sampai ke situ gitu. Ternyata secara realisasi dengan ternyata kondisi mesin kita seperti itu turun nih utilisasi kita. Nah, itu ada gap analisis. Ini akan menjadi support juga untuk menentukan key performance indikator kita gitu. Jadi dari sini kita akan mengetahui, oh ternyata kita belum sampai di situ. Kita perlu adanya maintenance apa namanya mesin-mesin kita gitu. Sehingga di situ kita bisa mengevaluasi gap analisis itu kenapa? Kenapa penyebabnya seperti itu? Seperti lah. Terus dari sisi lain ada quarter atau di sini kalau contohnya di sini adalah 3 quarter rolling forecast. Dalam artian di sini eh, ketika kita udah menentukan target seperti berapa persen, seperti kalau kata Mas Diva tadi, oh ternyata kita udah menentukan target untuk penjualan, untuk budgeting untuk penjualan offline, kita udah menargetkan sekian persen gitu. Terus ternyata kalau dari contoh Mas Diva tadi, oh ternyata penjualan online itu lebih menarik gitu.
banyak pangsa pasar di penjualan online. Tapi dana kita nggak banyak diarahkan ke situ. Sehingga disinilah ada rolling forecast gitu. Ketika kita melihat, oh ternyata ada potensi untuk apa namanya penjualan online itu lebih menarik. Sehingga kita mungkin ada rolling forecast gitu. Oh kita arahkan penjualan yang mungkin budgetnya untuk penjualan offline sekian persen, kita arahkan sekarang untuk penjualan online berapa persen. Seperti itu. Nah, dari sini ketika kita udah menentukan sehingga akan muncul dari strategi controlling. Jadi strategi controlling ini itu akan disupport oleh dari gap data kita, dari analisis kita gitu untuk supaya strategi kita itu terlaksana dengan baik. Sehingga kita akan support untuk mencapai strategi yang udah ditentukan oleh perusahaan gitu. Apa yang menjadi apa namanya tujuan dari tujuan perusahaan itu seperti apa sehingga dari top down kita bisa support gitu kita sesuaiin sehingga kenapa sih terkadang kita udah menentuin di RJBP sekian persen dan sekian persen tapi kita juga di budgeting di one year itu kadang juga butuh perubahan atau butuh penyesuaian karena ada suatu kondisi yang menurut kita juga harus menangkap peluang itu gitu inilah kenapa keunggulan kita menggunakan budgeting supaya budgeting apa ya dinamik budgeting gitu untuk penyesuaian dari kondisi ataupun peluang yang bisa kita tangkap gitu Bapak Ibu. Jadi intinya adalah di sini gimana sih kita merespon ataupun melihat peluang dari luar sana supaya kita juga bisa penyesuaian juga dengan budgeting kita, tapi tetap mencapai dari strategi ataupun tujuan koperasi yang udah kita tentuin gitu, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu bisa saya kembalikan ke Bu Melinda. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Cindy untuk presentasi yang super duper insightful ya Bu Cindy ya. Oke, jika saya simpulkan, tadi Bu Cindy itu menjelaskan terkait pembahasan tentang langkah-langkah activity based budgeting. Yang pertama itu tadi ada mengestimasikan volume produksi atau penjualan. Lalu yang kedua, memforecast activity yang membutuhkan anggaran. Lalu juga ada memperhitungkan kebutuhan sumber daya dan yang terakhir menyediakan sumber daya itu sendiri. Di sini juga penting sekali untuk menganggarkan kegiatan yang sifatnya itu strategis agar mewujudkan inovasi dan perbaikan pada sebuah organisasi. Nah, tidak terasa ya Bapak Ibu sekalian, kedua pemateri kita telah menyampaikan materi terkait planning and budgeting. Semoga materi yang disampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi manfaat ke depannya untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, untuk selanjutnya akan ada sesi Q&A eh, di mana bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang masih bingung atau butuh konfirmasi terkait materi yang telah disampaikan, bisa langsung on mic atau drop pertanyaan di kolom chat Zoom. Oke, eh, mungkin sambil Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian menyusun pertanyaan, saya ada sedikit informasi bagi Bapak Ibu yang ingin mereview kembali materi-materi webinar sebelumnya atau mungkin terlewatkan materi hari ini, bisa langsung mengunjungi laman YouTube KMMB atau sosial media yang tertera di kolom chat. Juga mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengisi presensi yang telah dikirim pada kolom chat Zoom, karena sertifikat akan dibagi setelah mengisi link presensi yang ada. Dan informasi sertifikat akan di-share pada grup WhatsApp KMMB. Baik, kalau saya lihat di sini ada pertanyaan dari yang pertama. Bapak Gunawan, apakah Bapak Gunawan bersedia untuk menanya langsung atau Bapak Gunawan? Oke, baik. Mungkin ada sedikit kendala Bapak Gunawan. Saya bacakan saja ya Bu Cindi dan Pak Deva. Di sini Bapak Gunawan itu bertanya bahwa bagaimana sebuah anggaran itu dapat digunakan sebagai alat strategis untuk memastikan alokasi sumber daya itu efektif dalam mencapai target organisasi sekaligus tetap fleksibel terhadap perubahan informasi dan kondisi pasar. Mungkin yang pertama bisa dari Bapak Deva untuk menjawab.
Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya sudah dibacakan oleh moderator gitu ya. Terima kasih juga pertanyaan dari Bapak Gunawan. Bagaimana anggaran dapat digunakan sebagai alat strategis untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif dalam mencapai target organisasi dan sekaligus tetap fleksibel terhadap perubahan informasi dan kondisi pasar. Nah, jadi seperti yang saya sudah jelaskan begitu ya Bapak Ibu sebelumnya, sebelum kita melakukan pengalokasian sebuah anggaran gitu ya, kita perlu melakukan adanya perencanaan strategis. Nah, sebelum melakukan adanya perencanaan strategis, kita juga perlu mengidentifikasi ataupun menganalisis terlebih dahulu terkait baik itu dari sisi internal perusahaan kita maupun dari sisi eksternal perusahaan kita menggunakan implementasi balance scorecard. Nah, setelah kita melakukan mengidentifikasi dan menganalisis dari sisi internal ataupun dari sisi eksternal begitu ya, kita telah menetapkan strategi yang akan kita buat. Mungkin dalam misalkan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan gitu ya, atau misalkan dalam tahun 2025 ini. Nah, kemudian setelah kita merancang adanya strategi tersebut gitu ya Bapak Ibu semua, kita juga perlu melakukan prioritas strategis gitu ya. Artinya kita memilih strategi mana yang perlu dilakukan prioritas untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri ataupun dari target perusahaan. Misalkan di tahun 2025 ini kita ingin meningkatkan penjualan gitu ya, penjualan sebesar 50%. Misalkan seperti itu. Nah, dari strategi yang kita buat itu ataupun inisiatif strategi yang kita sudah buat gitu ya, kita lakukan prioritas gitu ya. Misalkan karena kita melakukan pertumbuhan penjualan gitu ya, meningkatkan pertumbuhan penjualan yang tentu itu dapat mendorong kita untuk berikan inisiatif strategi atau membuat inisiatif strategi yang bersifat mendongkrak penjualan seperti melakukan pemasaran ataupun hal-hal lainnya. Nah, dari hal tersebut setelah kita melakukan atau kita memprioritaskan sebuah strategi yang akan kita jalankan, barulah kita melakukan alokasi anggaran. Kenapa? Karena agar anggaran yang kita buat itu nantinya bisa tertarget gitu ya ataupun jelas dampaknya itu akan seperti apa. Karena itu sesuai dengan strategi yang akan dijalankan perusahaan dan selaras dengan target jangka panjang perusahaan, baik itu dari visi dan misinya ataupun arah jangka panjang perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih agar anggaran ini tidak terpaku dengan strategi yang kita sudah buat? Nah, Bapak Ibu semua, karena tadi sebelumnya eh, sebelum kita melakukan pengalokasian anggaran, kita kan sudah melakukan identifikasi gitu ya, khususnya dari sisi eksternal perusahaan. Nah, ketika kita melakukan pengalokasian anggaran, kita juga perlu mempertimbangkan hasil analisis ataupun identifikasi kita dari sisi eksternal, yang dimana mungkin itu dapat menjadi peluang bagi bisnis ataupun perusahaan yang nantinya kita akan jalankan. Nah, karena adanya peluang tersebut, tentunya kita akan ada penyesuaian strategi kembali, sehingga itu juga dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran. Kita perlu menyesuaikan ulang anggaran yang kita telah buat sebelumnya, gitu ya, ke strategi yang telah di-adjust, seperti yang saya mention sebelumnya, gitu ya, terkait penjualan offline. Nah, misalkan di tahun 2025 ini kita ingin melakukan pertumbuhan, kita ingin penjualan kita bertumbuh sebesar 50% dari segi penjualan offline. Nah, setelah itu kita sudah merancang strategi nih. Kita sudah merancang strategi bahwasannya kita ingin meningkatkan penjualan offline melalui promosi di toko-toko ataupun promosi yang bersifat off untuk meningkatkan penjualan offline tersebut. Namun di tengah pertengahan tahun gitu ya, di tengah tahun 2025 ternyata ada tren ataupun hal-hal yang di media sosial itu sedang ramai diperbincangkan. Nah, itu kan artinya menjadi peluang bagi perusahaan kita ataupun bisnis kita untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut agar target kita itu bisa tercapai juga. Nah,
ketika adanya peluang tersebut, tentunya kita harus melakukan penyesuaian strategi dari yang misalkan tadi promosi secara offline, kita pindahkan secara online. Kita melakukan promosi melalui posting media sosial ataupun lain sebagainya, ataupun kita mengiklan di media sosial, itu juga bisa. Nah, karena itu kita perlu mengalokasikan anggaran atau menyisihkan anggaran itu tidak serta-merta karena kita ingin melakukan penjualan offline, kita alokasikan semua anggaran kita terhadap penjualan offline gitu ya. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan terkait adanya peluang tadi. Kurang lebih seperti itu sih, Bapak Gunawan. Mungkin Bu Cindy ingin menambahkan. Ya, sebenarnya udah cukup mencakup ya tadi udah dijelaskan oleh Pak Deva. Tadi sebenarnya betul. Jadi gimana sih sebenarnya anggaran ini digunakan sebagai alat strategi kan? Bagaimana kita supaya anggaran yang kita tentuin, udah yang kita budget ini sesuai nih sama target kita, target perusahaan kita, sekaligus tetap fleksibel terhadap perubahan informasi atau kondisi pasarnya gitu, gimana gitu. Nah, sebenarnya udah betul tadi udah dikatakan oleh Mas Eva sebenarnya kita lihat prioritasnya. Kita lihat prioritas utama kita apa gitu. Oh mungkin kalau dari kita lihat seperti yang dijelaskan tadi Mas Eva, oh ternyata ada pergeseran yang sebelumnya dari pemasaran offline, ternyata ada pemasaran di online-nya lebih menarik gitu. Kita arahkan, kita berusaha untuk budgeting untuk pemasaran online lebih besar atau gimana. Itu kita tentuin prioritasnya gitu. Tapi tetap sesuai dengan strategi kita gitu. Strategi kita yaitu mungkin ya untuk aspek finansial, mungkin kita mencapai pendapatan sekian persen. Ya, itu akan mensupport gitu, support dari strategi yang udah kita tentuin. Nah, contoh lain, mungkin kita juga lihat ya Bapak Ibu, kalau kemarin waktu COVID kemarin itu banyak perusahaan-perusahaan yang sebelumnya apa membuat produk ya produk-produk seperti produk A, B dan C tapi secara serentak banyak perusahaan mengeluarkan produk apa namanya produk yang lebih aware terhadap menjaga apa ya kontak fisik atau lain sebagainya. Contoh mungkin banyak perusahaan mengeluarkan hand sanitizer atau berbondong-bondong nih apa namanya penjualan masker dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kita lihat bahwa perusahaan itu berusaha untuk fleksibel atau berusaha untuk melihat perubahan dari kondisi saat ini seperti apa gitu. Oh, ternyata di pasar kita itu lagi sangat membutuhkan produk-produk yang eh, apa ya, produk yang meningkat, produk yang istilahnya adalah eh, apa eh, apa ya berusaha untuk menghindari kontak fisik dan sebagainya gitulah intinya. Nah, itu kita lihat bahwa ternyata perusahaan akan mengalokasikan untuk lebih banyak kita apa ya mengarahkan ke pengembangan produk yang lebih aware terhadap apa namanya kesehatan gitu. Oh, ternyata sekarang kita udah banyak apa ya produk-produk yang mungkin kemasannya lebih diperbaiki gitu ataupun mungkin saat ini pelayanan dari perusahaan yang sebelumnya mungkin di restoran-restoran itu nggak menggunakan sarung tangan, sekarang ada sarung tangan gitu. Nah, itu adalah ada budget-budget yang kita keluarin, yang kita tentuin, kita arahkan untuk mensupport kondisi ataupun kita untuk melihat gimana sih kita bisa fleksibel, kita bisa menyesuaikan gitu. Oh, ternyata customer kita, mungkin perusahaan-perusahaan restoran dan sebagainya, customer kita sekarang lebih suka kalau makan itu pelayannya ataupun apa namanya frontlinernya itu menggunakan masker, menggunakan apa namanya sarung tangan gitu. Nah, itu akan melihat bahwa oh kita akan arahkan budget kita untuk hal kebutuhan seperti itu gitu. Nah, tapi kan dampaknya ke depan itu akan tetap support untuk strategi kita gitu. Kita mungkin strategi kita ingin meningkatkan pendapatan sekian persen gitu. Dengan kita mengeluarkan budget untuk mungkin mengeluarkan budget untuk membeli sarung tangan ataupun apa namanya masker untuk karyawan-karyawan kita, itu kan menjadi potensi menarik untuk pelanggan kita tetap datang ya gitu ke restoran kita gitu.
Nah, itu akan menjadi support sebagai pendapatan kita gitu. Itulah kenapa budgeting yang udah kita tentuin atau misalnya adalah dynamic budgeting ini itu menjadi sebuah alat strategi kita untuk mencapai target. Itu. Jadi kita berusaha melihat prioritas utama dengan melihat kondisi ataupun lingkungan atau potensi kita saat ini seperti itu. Mungkin bisa saya kembalikan ke Bu Melinda. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Cindy dan Pak Deva. Semoga eh, jawaban dari kedua pemateri kita dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Gunawan. Dan untuk penanya kedua, yaitu Ibu Nanda, mungkin langsung saya bacakan saja. Di sini bertanya bagaimana kedua jenis anggaran ini, yaitu yang tadi sudah dijelaskan operasional dan strategi, itu dapat diintegrasikan untuk mendukung pencapaian tujuan jangka pendek maupun dengan tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Mungkin dari Ibu Cindi bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Melinda. Ini kait materi saya tadi ya, mungkin gimana sih sebenarnya budgeting dari operasional sama strategi ini bisa menunjang atau mendukung dari tujuan jangka pendek kita atau jangka panjang apa perusahaan gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat contoh ya, contohnya seperti ketika kita melihat jangka pendek deh, kita lihat jangka pendek kita gitu. Oh, ternyata seperti saya contohkan tadi, ketika kita ada target, kita tentu dengan target apa namanya kapasitas atau dengan utilisasi sekian persen, tapi ternyata mesin kita nggak mencapai, mesin kita nggak perform dengan baik gitu. Nah, itulah kita lihat, oh ternyata alokasi dana kita itu untuk mesin-mesin nih secara dalam artian distribusi produk operasional pabrik ataupun distribusi produk kita arahkan ke sana gitu. Itu mungkin kalau kita lihat dari anggaran operasional secara jangka pendeknya gitu. Tapi kalau kita menunjang budgeting apa operasional dan strategi ini untuk jangka panjang, itu kan kita melihat bahwa ternyata untuk jangka panjang ke depan kita bisa mencapai target pendapatan yang seperti saya jelaskan tadi bahwa oke untuk 5 tahun ke depan kita udah bisa mencapai pendapatan 1 triliun dari di tahun 5 tahun sebelumnya kita hanya bisa mencapai pendapatan sekitar 700 M atau 600 M gitu. Nah, itu adalah tujuan jangka panjang kita gitu. Oke, secara operasional dan strategi kita tentuin kita alokasikan dana kita secara jangka pendek itu adalah untuk perbaikan maintenance mesin kita, operasional pabrik kita ataupun distribusi produk kita gitu. Tapi secara jangka panjang, secara strategi kita menentu ini, kita budgeting untuk apa? Oh, ternyata kita lihat nih, kita butuh pelatihan-pelatihan setiap tahunnya gitu. Atau kalau kita lihat dari secara benchmark dari finansial hingga ke learning and growth apa nih kebutuhannya? Itu untuk jangka panjang kita gitu apa yang apa namanya bisa kita lihat efeknya ke depan 5 tahun ke depan seperti apa yaitu seperti dengan bagi secara jangka pendek kita berbagi dulu maintenance mesin dan lain sebagainya sehingga berimpact lah untuk jangka panjang dengan pendapatan sekian persen seperti itu mungkin bisa ditambahkan kalau dari Pak Deva monggo. Oke, baik. Mungkin juga sudah dijelaskan banyak gitu ya dari Bu Cindy terkait bagaimana sih kedua jenis anggaran ini, baik itu dari sifatnya operasional dan strategi dapat diintegrasikan gitu ya untuk mendukung pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang organisasi. Nah, sebenarnya berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu ya, Bapak Ibu semua, terkait perencanaan strategi gitu ya kita tidak terbatas untuk melakukan perencanaan strategi pada tingkat level atas ataupun high level strategi. Nah, kita juga perlu melakukan cascading gitu ya, atau penurunan dari high level strategi tersebut ke yang sifatnya operasional ataupun ke day to day activity dari perusahaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dari apa yang dilakukan oleh karyawan, gitu ya, apa yang akan dikerjakan oleh karyawan, day to day activity-nya karyawan itu bisa align atau bisa selaras dengan high level strateginya perusahaan. Nah, dari situ
yang perlu Bapak Ibu perhatikan terkait pengalokasian anggaran gitu ya. Nah, tentu kita juga melakukan pengalokasian anggaran itu berdasarkan high level strategi dan juga berdasarkan operasional level strategi. Jadi kalau misalkan terkait operasional level strategi, mungkin yang berurusan terkait gaji karyawan, kemudian juga hal-hal yang sifatnya itu operasional yang mendukung berjalannya kegiatan ataupun day-to-day activity yang dikerjakan oleh karyawan. Nah, kemudian untuk budget yang sifatnya high level strategi gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang bersifat jangka panjang. Karena tadi yang operational level itu bersifat jangka pendek perusahaan. Kemudian untuk yang high level strategi itu bersifat jangka panjang. Jadi budgeting ataupun anggaran yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan juga. Misalkan tadi yang saya sebutkan di tahun 2027 gitu ya untuk mencapai target penjualan 50%, di tahun 2029 kita ingin meluncurkan ataupun kita membuat produk baru. Nah, dari situ kita perlu mengalokasikan anggaran untuk research and development ataupun kita melakukan anggaran untuk pemasaran yang lebih masif. Nah, hal-hal itulah yang bersifat high level strategi. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Melinda. Baik, terima kasih Pak Devo Bu Cinti atas jawabannya. Eh, Mungkin karena di sini sudah tidak ada pertanyaan atau yang perlu dikonfirmasi pada kesempatan kali ini, karena mungkin juga keterbatasan waktu kita semua, saya cukupkan untuk webinar series ke-54 pada pagi hari ini. Kami bertemu di webinar series Jumat depan, dan untuk saya juga kembali mengingatkan bahwa kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom karena sertifikat akan dibagikan setelah mengisi link presensi yang ada. Sebelum saya mengakhiri webinar series pada pagi hari ini, akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen pada pagi hari ini. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Baik, saya mulai untuk dokumentasi slide pertama. Saya akan pandu satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Dan untuk slide yang terakhir, satu, dua, tiga. Baik, eh, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan untuk webinar series pada pagi hari ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Eva, Bu Melinda. Terima kasih semuanya. Siang.